awal Fatimudin yang sama-sama insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat, ampunan, maghfirah, keridaannya Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tempat yang sangat luar biasa, di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kanzul min kunuzir Rahman, perbendaharaan Allah di antara harta karunnya Allah Subhanahu wa taala. Diobral, dibuka sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adimatul Nabi Bisur wa Dhamir, seluruh amalan-amalan sunnah yang pernah ada tidak bisa menyaingi amalan duduknya kita pada malam hari ini di masjid dengan rangkaian acara setiap minggunya ta'lim, yaitu belajar agama Allah, belajar din, yufaqihu fid din. Idza arada bi abdi khair yufaqihu fid din. Tanda seorang itu Allah Subhanahu wa taala berkahi, tanda seorang itu Allah Subhanahu wa taala kehendaki menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang diberi hidayah, diberi orang-orang yang diberi taufik, orang-orang yang ditolong oleh Allah, orang-orang yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah adalah mereka orang-orang yang tersibukkan dengan pekerjaan yang sangat mulia. Pekerjaan sangat mulia itu adalah majlisul ilm. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Maka jika kalian wahai hamba-hamba berjalan di atas muka bumi ini, kemudian kalian menemukan, kalian melihat taman-taman surga, maka mampirlah di taman-taman surga tersebut. Para sahabat bingung, kami di dunia melihat taman surga, mata yang disenangi oleh mata. Di majelis ini tidak ada sesuatu yang membuat mata kami senang. Taman surga itu identiknya kalau didengar oleh telinga, hati menjadi senang. Tapi di taman di sini kami tidak mendengar itu. Maka sahabat bertanya sama Rasulullah, "Wa ma hiya Raudhul Jannah?" Ya Rasulullah, kalau begitu apa yang engkau maksud daripada taman surga yang engkau suruh mampir kami di tempat tersebut jika kami melewatinya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, haladatul dzikr. Rasulullah mengatakan yang pertama, riwayat pertama adalah halaqah. Halaqah itu kelas-kelas. Yang di dalam kelas tersebut terdapat orang-orang yang berzikir kepada Allah. Di kelas tersebut terdapat ada orang yang mengajarkan yang halal, yang haram. Di kelas tersebut ada orang yang mengkaji ilmu hadis. Di kelas tersebut ada orang yang mengkaji Al-Quran. Di kelas tersebut, di tempat tersebut ada orang-orang yang tersibukkan dengan mereka mengejar, mendalami agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa majelis ini sangat mulia? Kenapa majelis ini tiada tandingannya? Kalau dibuka rahasia majelis ini, Adimatul Nazir Bisur wa Dhamir, itu 1000 rakaat tidak ada apa-apanya. 1000 rakaat yang kita lakukan sholat sunnah, 1000 rakaat yang kita lakukan tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Zikir jutaan, zikir yang kita sebutkan itu tidak ada apa-apanya, tidak ada bandingan, cuma di ujung kuku. Menanamkan orang meninggal 1000, tidak ada apa-apanya. 1000 orang meninggal kita tanamkan dengan duduk kita sesaat di majelis ini, tidak ada apa-apanya. Menjenguk orang sakit, 1000 orang sakit, tidak ada tandingan pahala yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Maka kalau ditanya, kalau ada orang masuk masjid, majelis ta'lim sedang berlangsung, kemudian dia salat tahiyatul masjid, mana yang lebih afdal? Dia salat apa dia duduk?
Dia sholat apa dia duduk? Maka para alim ulama mengatakan maka dia hendaknya dia duduk bersama mereka yang berada di dalam kajian tersebut. Tidak boleh dia sholat, tidak boleh dianjurkan dia untuk sholat. Kenapa tidak dianjurkan dia untuk sholat? Karena jika ada sesuatu yang lebih besar, kenapa kita mencari sesuatu yang lebih kecil? Dalam ekonomi saja, jika ada bisnis yang menguntungkan besar, kenapa kita mau cari yang kecil? Beda halnya jika dengan dia sholat Jum'ah, hari Jum'ah, ketika khatib sedang berkhutbah, dianjurkan dia untuk sholat tahiyatul masjid, itu satu paket. Itu Allahul Jum'ah, itu bagian daripada Jum'ah. Beda dengan ini, beda dengan majelis ta'lim. Sholat rakaat, 1000 rakaat sholat sunnah itu tidak sebanding, tidak ada apa-apanya dengan duduknya kita beberapa saat di majelis ini. Bahkan zikir saja, orang berzikir ketika dia masuk di dalam majelis ta'lim, maka zikirnya dia disuruh berhenti. Seluruh kegiatannya disuruh berhenti. Karena terjadi pada zaman al-hadith Fakir Muqaddam saya Abdul Rahman bin Muhammad al-Sadar, beliau sedang ta'lim. Ketika beliau sedang ta'lim, maka datang seseorang. Di situ seseorang itu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad Fakir Muqaddam memanggil dia panggil. Ya. Jika ta'lim ini lebih afdal di sisi Allah dan di sisi Rasul daripada zikir engkau, maka kami hentikan. Jika zikir lebih afdal daripada ta'lim, yang mengkaji ilmu agama Allah dan Rasulullah, maka kami akan hentikan ta'lim dan kami akan berzikir. Tapi jika ta'lim lebih afdal daripada zikir, maka kenapa engkau berpikir? Hadal hayat Muhammad asyik. Jika engkau mengatakan ketika berzikir engkau mampu mendengar taklim kajian agama, maka sesungguhnya engkau berdusta. Karena kata beliau tidak akan berkumpul di dalam satu hati dua keadaan. Kalau kita sudah berzikir kepada Allah, kalau kita sudah ta'lim, itu ta'lim. Makanya kenapa majelis ini lebih afdal daripada sholat sunnah? Sholat itu kan mi'raj. Sholat itu mi'raj. Afdal sunnah. Sunnah yang paling afdal itu adalah majelis ta'lim. Sholat sunnah itu muftatahatan bitakbir wa mukhtatamatan bitaslim. Tapi kenapa dia lebih afdal ini? Adimatul wajib, fisir, wadamir. Bahkan orang yang berbanyak dosa, maksiat, banyak irtidab alal ma'asi, dia banyak menyentuh sesuatu yang haram dan banyak meninggalkan kewajiban. Tapi dia duduk dalam majelis ilmu. Ketika selesai majelis ilmu, dia pulang, dia tabrakan, dia meninggal. Maka kedudukannya dia, kata para ulama berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, kedudukannya dia satu derajat dengan derajatnya para nabi dan rasul. Makanya orang tua kita itu tidak pernah mau putus duduk di majelis ilmu walaupun sudah tua, walaupun sudah alim, walaupun sudah ilmunya banyak, pemahamannya banyak, amalannya banyak, zikirnya banyak, sebab amalan-amalannya luar biasa. Bahkan ada seorang ulama, seorang wali, la tudrikumul khayl majra, amal-amalnya dia tidak bisa dikejar oleh angin yang berlari sangat kencang atau yang bertiup sangat kencang. Artinya amal-amalnya dia sangat luar biasa. Tapi beliau masih berjalan di majelis ilmu.
Beliau masih berjalan ke majelis taklim. Ditanya, ya Syekh, sudah engkau di rumah saja, engkau nggak usah lagi duduk datang ke majelis-majelis ilmu, datang ke majelis-majelis taklim. Apa kata saya tersebut? Mengatakan, ya kalau bukan karena hadis Nabi Muhammad yang mengatakan ada jaminan orang yang mati dalam majelis taklim pergi atau pulang, maka dijamin dia satu derajat dengan Nabi, maka aku tak mau lagi duduk berjalan susah payah ke majelis ilmu. Beda dengan amalan-amalan yang lain, amalan-amalan yang lain, sholat, baca Quran, ya itu belum tentu diterima sama Allah. Ya, adimatun nazir, orang sholat sunnah, Allahu Akbar. Dengan orang mengkaji tentang syarat-syarat sholat, usul sholat, pokok-pokok sholat, mana yang lebih afdal, orang yang mengkaji dengan orang yang sholat? Orang yang mengkaji, orang yang sholat belum tentu mendapatkan, dia belum tentu mendapatkan hisbah, ya, belum tentu merasakan dekat muraqabah dengan Allah. Makanya tidak pernah berhenti mencari ilmu agama, karena itu ada kepentingannya di dalam usuluddin. Apa itu usuluddin? Pokok-pokok agama. Pokok-pokok agama itu apa? Pokok-pokok agama itu yang pertama, pokok agama di dalam sholat. Apa pokok-pokok sholat? Pokok-pokok sholat itu ada aqimus sholat li dzikri. Allah tidak katakan di ayat itu sholli li dzikri, tapi Allah katakan aqimus sholat li dzikri. Allah tidak bilang sholli, sholatlah kamu. Kalau sholat semua bisa sampai. Kalau sholat semua bisa, tapi mendirikan sholat tidak semua orang. Dan itu hanya didapatkan di dalam majelis-majelis kajian agama. Makna aqimu sholat li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti kalau ada orang yang tidak sholat, maka dia tidak mengingat Allah, maka dia melepaskan ikatan dengan Allah, maka dia melepaskan hidayah dengan Allah, melepaskan taufik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita kaji usuluddin yang pertama, pokok agama di dalam pertama, yaitu aqimus sholat. Ini keutamaan ini dengan keutamaan orang sholat 1000 rakaat tapi tidak mengetahui ini lebih afdal 1000 kali orang yang membahas ini cuma satu bahasan ini. Dengan dia yang sholat tapi tidak mempunyai kapasitas apa-apa tentang usul pokok-pokok sholat, usuluddin, pokok agama yang jika ditinggalkan maka tidak ada agama. Dan jika ditinggalkan tidak ada sholat. Aqimus sholat li dzikri, wa aqimus sholat li dzikri. Ada dua ayat itu, ada jamak muzakkar, ya, salim muzakkar taksir, ada jamak taksir dengan ada mufrad. Artinya Allah yang bilang seperti ini, wahai hamba-hambaku, satu-satunya ingin mengenal aku, ingin dekat dengan aku, kalian ingin aku mengenal kalian, dekat kepada kalian, kata Allah, jalan satu-satunya hanya satu, hanya di dalam dirikan sholat, bukan sholat. Ini yang salah, ini yang kebanyakan kadang salah, hanya fokus di sholatnya tapi tidak fokus aqimus sholat li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Para alim ulama, ahli tafsir, mereka mengatakan di dalam ayat ini terdapat usul pokok sholat, yaitu apa? Bahwa at-taharah, kesucian menjadi tolak ukur berdirinya sholat. Taharah. At-taharah hada min al-awal, li'annahu la yabnihi ila nihayah hadda ba'da wukul fil bidayah. Di sini dikatakan pokok sholat, mendirikan sholat yang pertama at-taharah,
patokannya taharah adalah dari istinja. Rasulullah SAW bersabda, paling banyak aku melihat fenomena orang diazab di dalam kubur. Aksar, ya, ma ra'aitu fil qubur, ma yu'adzib, ma yu'atta fil qubur. Paling banyak aku melihat orang itu disiksa di kubur, padahal dia sholat. Nabi sampai minta sama Allah 3 kali, ya Allah ampuni dia, ya Allah. Dia sholat kepadamu, ya Allah. Ya Allah ampuni dia, ya Allah. 3 kali Rasulullah minta syafaat, tidak berhenti Rasulullah minta syafaat sampai mati. Kemudian kita orang mau meninggalkan sholat, mau meninggalkan cinta sama Nabi Muhammad, kira-kira bagaimana keadaan dia dengan amalannya? Dia akan Allah buang itu amalan di depannya, dia tidak asal semua. Kalau dia mau mengandalkan amalnya, tidak mau mengandalkan Nabi Muhammad, tidak mau mengandalkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, dari istinja yang Rasulullah lihat di hadis Bukhari Muslim ketika Rasulullah melewati Umur al-Mazar Al-Bara, kuburan, dia lihat orang disiksa. Rasulullah bilang dia bukan orang yang jelek, dia bukan orang yang buruk, dia orang yang banyak amal. Cuman karena satu tetes pokok itu, cuman karena satu tetes kencing yang dia istinja tidak benar. Jadi mendirikan sholat ini rata semua orang. Orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat. Orang tidak sholat kemudian tidak membersihkan air kencing, Allah Akbar. Nah, itu pokok, itu akhir, itulah makna dirikan sholat. Pokoknya adalah kita memperbaikinya, melihatnya dari bawah, dari hal yang paling kecil. Sarung yang selesai kita pakai, istinja itu hendaknya jangan dipakai lagi. Kalau bisa sediakan satu memang khusus. At-taharah bersih, dia merupakan daripada syarat sholat. Itu baru dalam segi fikihnya. Kalau belum dalam segi taharah wal ma'nawiyahnya, seperti tidak boleh sholat dalam keadaan sombong, seperti tidak boleh sholat dalam keadaan belum bermaaf-maafan. Sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW katakan dalam hadisnya, la turfa, ada 3 golongan yang Allah tidak angkat sholatnya. Allah haramkan diangkat sholatnya 1 jengkal. Yang pertama, saya langsung sebutkan. Yang ketiga, wa akhwani mutasarimani, 2 orang yang belum membersihkan hatinya untuk berdamai. Wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Artinya dirikan sholat adalah tunaikanlah hak-hak sholat itu, hak-hak sahnya sholat, hak-hak diterimanya sholat, hak-hak absahnya sholat. Siapa tafatahir, memperhatikan bajunya, apakah ada kemasukan 1 nyamuk atau 1 bangkai di dalam kantongnya. Al-Imam Hasan bin Abdurrahman wafat, beliau mengutip dari gurunya bahwasanya ada seorang ulama yang dia berdakwah menggunakan imamah amaim. Berbulan-bulan dia dakwah ini taharah zahiriyah, apa yang zahir. Kalau mau ditanya lagi, ditimbang lagi, taharah batinnya, ya Allah nggak ada yang terima. Semua masuk neraka. Tidak ada masuk surga. Kalau mau ditimbang dengan keadilannya Allah, semua masuk neraka. Sholatnya nggak benar, ini nggak benar, ini nggak benar, ini nggak benar, ini. Kalau orang ini Syuruddin, kalau ini
Ini mungkin saya yang salah mengkaji usuluddin, pokok agama. Tapi pokok agama harus dikaji. Itulah dia pokok yang tidak bisa ada tawar menawar di dalamnya. At-taharah ini contoh taharah zahir, fikih apa? 50 tahun dia berdakwah. Itu imamahnya, ya, ketika dia lihat ternyata ada bangkai nyamuk. Ada bangkai. Ini di kitabnya ulama khalaf, ulama salaf. Yang cerita ini kisah bukan ulama yang sholat sunnahnya cuma 10 rakaat, sholat sunnahnya 1000 rakaat orang ini. Yang amalannya luar biasa. Dia, ya Allah, ternyata saya bawa bangkai. Dia tanya kepada gurunya, guru bagaimana ini? Kata gurunya, a'id salataka ma fatal maudi. Ulang seluruh salatmu yang pernah kamu tinggalkan. Ulang seluruh salatmu yang pernah kamu lakukan dalam keadaan kamu menggunakan imamah ini. 30 tahun salat berulang. Aqimus shalah li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Mengingat Allah bukan nanti pas salat, tapi bagaimana mempersiapkan, merasa dilihat sama Allah. Ya Allah, Engkau melihat, aku harus periksa ya Allah. Aku nggak boleh main-main, ada nyamuk mungkin ya Allah, ya aku ikuti. Allah, nggak ada bangkai ya Allah. Ya Allah, nggak ada, suci steril semuanya ya Allah. Aqimus shalah. Itu mendirikan salat namanya. Dia periksa kebersihannya. Dia lihat, ya Allah, bagaimana saya sudah pahami ini ayat yang saya mau bawa, ayat kedua, ayat sholat rakaat pertama saya sudah pahami belum ya Allah? Maknanya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Saya sudah dalami tafsirnya enggak ya Allah? Ya Allah, jangan sampai saya membaca itu di dalam sholat ya Allah, saya nggak tahu apa-apa yang saya baca, dan saya nggak tahu tafsirnya ya Allah, dan saya nggak tahu bagaimana keadaannya, asbabun nuzulnya ya Allah. Kalau dituntut kita orang sholatnya, inna sholata tanha anil fahsyai. Kalau sudah seperti itu, maka sholatnya akan benar-benar mencegah dia daripada keji dan munkar. Kalau jika sudah aqimus sholah, kalau sudah benar-benar dia dirikan sholat, agar toharah batinnya, menghilangkan dari sifat ujub, hasad, dengki, riya. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yaqbalu illa ma khalasa. Allah tidak akan menerima kecuali ikhlas. Allah tidak akan menerima kecuali suci. Allah tidak akan menerima kecuali khusyuk. Allah tidak akan menerima kecuali khudur. Terus bagaimana ya Allah? Berarti salat kami semua ya Allah tidak bisa menyelamatkan kami. Nah, inilah yang dikatakan Al-Habib Husain bin Tahir di dalam qasidahnya, ya Rabbi ma'na amal ya kasbuna kullu zalal. Ya Allah, amal saya hilang, aku tidak punya amal ya Allah, amalku habis ya Allah, aku nggak ada amal. Ya Rabbi ma'na amal wa kasbuna kullu zalal. Dan seandainya saya punya amal ya Allah, amal-amal saya hilang semua. Sudah hilang sekarang ya Allah, habis sekarang ya Allah. Saya mulai lagi dari nol ya Allah. Saya mulai lagi dari istinja ya Allah. Saya mulai lagi dari wudu ya Allah. Saya mulai lagi khusyuk wudu ya Allah. Ya Allah, a'inna ala zikrika wa syukur. Ya Allah, bantulah saya dalam mengingat Engkau. A'inna ala zikrika. Kalau Engkau tidak membantu saya mengingat Engkau, diri saya tidak bisa membantu saya untuk mengingat Engkau. Allahumma a'inna ala zikrika. Ya Allah, kalau tanpa pertolonganmu ya Allah, kalau tanpa hidayahmu ya Allah, rahmatmu ya Allah, taufikmu ya Allah, saya tidak bisa mengingat Engkau. Kalau saya mengandalkan diri saya, kekuatan saya, ilmu saya ya Allah, nah, saya tersesat. Jika saya mengandalkan kemuliaan saya ya Allah, saya terhina. Jika saya mengandalkan harta saya ya Allah, saya miskin. Qad jafani ilmu rabbi min su'ali waqtiya an 'abdun syarafati. Ya Allah, saya faqir ya Allah. Ya Allah, saya miskin ya Allah. Saya butuh ilmu, saya butuh tuntunan, saya butuh irfan, saya butuh ihtiram dari Engkau ya Allah. Semua itu Allah letakkan di dalam agama. Semua itu Allah letakkan dalam ta'lim. Semua itu Allah letakkan di dalam bifaqihu fiddin, pemahaman kita orang di dalam
agama. Karena pemahaman itu semakin bertambah pemahaman dia, maka semakin Allah buka ketidaktahuannya dia. Musuh kita hanya satu, ketidaktahuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memahami kita orang untuk mendirikan salat, aqimus salat, hak-hak salat kita dirikan sehingga kita orang insyaallah termasuk orang-orang yang salat, musallin, illal musallin. Khuliqal insanu halwa. Kata Nabi Muhammad, seluruh manusia ini halwa. Apa itu halwa? Apa halwa itu? Khuliqal insanu halwa. Seluruh manusia itu halwa. Apa halwa itu? Kalau orang bilang halwa itu selalu mengeluh, tidak pernah tidak mengeluh. Mengeluhnya bukan sama Allah. Kalau mengeluh sama Allah boleh, bagus. Mengeluhnya sama makhluknya. Idza masyahu syarru jazua. Kata Nabi Muhammad, hamba-hamba Allah manusia itu umumnya sifatnya manusia, jika mereka diberi keburukan, diuji sama Allah, mereka berontak, tidak terima. Ya Allah, saya ini kenapa engkau uji ya Allah? Ya Allah, kenapa saya begini ya Allah? Ya Allah. Wa idza masya'ul khairu, dan jika mereka Allah berikan kenikmatan, Allah berikan kesenangan, manu'a, mereka lupa, mereka pelit, mereka tidak mau bersedekah, mereka tidak mau berbagi, mereka tidak mau berkorban karena Allah. Setelah mereka Allah berikan apa yang mereka inginkan. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat, mereka tidak akan sombong ketika dapat nikmat dan tidak akan kecewa, tidak akan sedih ketika mendapatkan ujian. Mudah-mudahan ya, insyaallah itu kita kaji aqimus shalah, usuluddin. Itu kalau di UIN itu harusnya ada. Kalau di universitas harusnya mengkaji tentang makna daripada ayat, bukan mengkaji perbandingan ayat daripada orientalis. Aneh jadinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang masuk menyelam zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bantu kita mengingatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin yang sedikit ini dari Al-Fakir, kurang dan lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.